Kami kembali dan debat malam hari ini juga dimeriahkan oleh kedatangan Bung Taufikur Rahman, anggota fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta. Tepuk tangan dong untuk beliau. Telat gara-gara Jokowi. Macet. Macet. Gara-gara Jokowi. Gara-gara banyakan mobil. Gak semua nanti Jokowi. Ini Babe Ridwan galak banget malam ini. Tapi kita lihat dulu ada cuplikan yang didapat oleh teman-teman tayangan ini dan kemudian kita akan coba elaborasi apa yang sudah disampaikan sebelumnya waktu 100 hari Jokowi Januari tahun lalu. Babe Ridwan juga diundang ke sini dan berkomentar terkait dengan kepemimpinan Jokowi. Silakan kita lihat bersama. Yang pertama adalah perubahan terjadi di dalam aparatur kelurahan. Aparatur kelurahan, saya minta dilayani masalah keterangan domisili. Saya bilang, Bu, kalau saya kasih duit sama ibu ditangkap, barangkali nggak apa-apa, tapi saya juga ditangkap. Kemudian dia telepon saya, Pak, udah selesai. Saya datang mau ambil tuh surat. Dia tidak minta duit, malah dia nyanyi berdiri. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Begitu dia nyanyi itu staf kelurahan. Ini adalah Jokowi efek. Belusukan. Dia kan pergi ke kelurahan di Senen itu. Semuanya berubah. Kalau kita minta pelayanan di kelurahan. Saya menyaksikan langsung cara kerja Pak Wagub dulu. Di dalam 3 jam dia bertemu dengan 3 grup yang berbeda. Dia bertemu dengan ahli-ahli deep tunnel. Saya hadir di situ karena katanya orang Betawi biar nyaksiin deep tunnel itu apaan. Yang kedua, dia ketemu sama Dewan Kesenian Jakarta, dia menguasai juga itu perkara. Yang ketiga tentu dengan saya berbicara. Dia melayani SMS, baik GUP maupun Wagub. Saya bilang menyebut bendungan Udik di Jalan Halimun sebagai bendungan Latu Harhari adalah salah. Dan itu dia respon. Kemudian juga dia merespon positif, Pak Jokowi berjanji. Pak, bagaimana tentang Raperda Pelestarian Budaya Betawi yang sudah ada di Des Biro Hukum? Tahun ini Pak Ridwan. Saya kan sudah bilang waktu kita ketemu di rumahnya Fadlizon, dikata begitu. Kalau saya tidak salah tangkap, di awal-awal kepemimpinan Jokowi Anda agak optimis ya dengan kepemimpinan mereka. Nggak ada yang dia laksanakan itu. Raperda Kebudayaan Betawi, nama Jalan Sipitung, bikin masjid di 5 wilayah kota. Nggak ada yang dilaksanakan. Bahkan dia pun tidak pernah bertemu dengan komunitas Islam. Dia pecah belah komunitas Betawi. Dia sudah di-oke oleh Ahok, Haji Oding sebagai ketua Bamus Betawi. Dia pilih orang Bombay Islam untuk jadi ketua Bamus Betawi. Itu dia mecah belah kami. Itu awal-awal oke. Tapi kan yang saya puji kelurahan. Kelurahan servisnya bagus. Kembali tadi soal Satgas banjir. Pertanyaan saya. Jokowi efek itu menurut Anda bagaimana? Pada waktu itu karena surat kabar luar biasa, ya kan, sehingga kelurahan-kelurahan juga berpengaruh. Sekarang kan udah nggak lagi. Dia datang ke kelurahan Kalibata, datang ke kelurahan Menteng Atas kagak diladenin sama itu lurah. Itu ada di online, baca aja. Lurah bilang kami pada kagak salaman malahan. Itu diakuin oleh Lurah Menteng Atas pada waktu itu. Itu kan tiba-tiba berubah. Nah saya mau komentarin mengenai Satgas Banjir. Satgas Banjir itu kan pramuka bisa bikin. Jadi Anda kalau Jokowi itu mengaku muridnya Bung Karno, yang harus dia bikin kopro banjir. Dia cuma ngaku-ngaku agar dicalonin di PDIP. Jadi gini itu kan politik. Baik. Ada tidak melihat efek itu. Saya kembali ke ini. Saya kembali ke pertanyaan saya untuk DPRD. Sejauh mana sih dukungan DPRD ini kalau banjir, giliran banjir Jokowi disorot. Sebenarnya DPRD memberikan dukungan penuh nggak sih upaya Jokowi untuk melaksanakan kerjanya? Silakan siapa saja. Jadi saya kira kalau dalam konteksnya program itu kan diterjemahkan dalam dokumen APBD. Rancangan APBD disampaikan oleh gubernur, kemudian dibahas oleh DPRD, disetujui, kemudian dilaksanakan. Apa yang disampaikan oleh gubernur, apalagi sebagai sebuah dedicated program, itu tidak ditolak oleh DPRD. Semuanya di-approve. Persoalannya adalah implementasi di lapangan. Dan konsepnya secara komprehensif itu. Kan DPRD kan secara individual bukan para saintis dalam para teknokrat ya, yang lebih memahami konsep terpadunya kan harusnya adalah tapi pengawasan kan di DPRD tetap dilaksanakan fungsi pengawasan. 3 fungsi itu selalu berjalan secara efektif gitu. Artinya saya ingin katakan bahwa
DPRD tetap melakukan fungsinya dan mendukung gubernur untuk melakukan program-program yang memberikan manfaat kepada Begitu Jakarta. adanya? Kira-kira? Ya, Bang Andrino? DPRD kecuali sekarang nih APBD kok ditahan-tahan. Sekarang belum Nah, ditandatangani. itu salah satunya. Iya. Itu yang pasti. Ini dua hal yang berbeda ya. Program 2013 atau hasil-hasil 2013 tentu harus bicara tentang era APBD 2013. Yang sekarang belum tuntas, ini adalah era APBD 2014. Kenapa belum tuntas juga kan penyampaiannya juga terlambat juga. Jadi efek domino. 2013 DPRD mendukung penuh. Ya 2014 juga pasti mendukung. Melalui persetujuan anggaran itu. Ya. Tapi ada hal yang saya lihat gini ya, saya ngelihat sepertinya Pemda DKI Jakarta nih penanganan banjirnya sepertinya business as usual gitu. Oke. Nggak ada sesuatu yang berani dan radikal untuk dijalani. Jadi baru dibilangin tadi, di zaman Jokowi Ahok lah, peluit selesai. Misalnya, apakah itu apanya, Pak? Saya udah peluit berkali-kali yang selesai apanya. Business as usual semua, business as usual. Jadi kalau misalkan bicara normalisasi kali, dari tahun-tahun sebelumnya juga ada normalisasi kali. Maksud saya kalau mau radikal sekalian, kalau misalkan mau dikerjain 24 jam sehari, kerjain 24 jam sehari. Dilihat drainase ada yang nggak bener, benerin drainasenya. Dilihat kurang besar, dibesarin drainasenya. Nah kalau misalkan bicara dukungan DPRD, tadi yang disampaikan Pak Igo, kita tidak pernah mengurangi anggaran untuk penanganan banjir. Nah, cuma satu lagi, kita berharap ke depan ada usaha dari Pemda DKI untuk ngajak kerjasama yang namanya Pemda Jawa Barat. Karena kita jangan pernah lupa, 13 sungai yang mengalir DKI Jakarta itu semua hulunya ada di Jawa Barat. Ya. Artinya kalau menyelesaikan permasalahan banjir ini, kerjasama dengan Pemda Jawa Barat. Baik. Itu sudah dilakukan? Enggak, itu kalau lintas wilayah itu pusat ya. Di pusat yang harusnya. Ya, teknisnya antar wilayah ini ketemu, teknisnya. Justru konkretnya tadi seperti saya sampaikan, seharusnya pemerintah pusat ini menunjuk koordinator atau setingkat Menko barangkali. Ini yang bisa mengkoordinir. Pemerintah pusat itu siapa sih? Sudah Presiden, ada, ya? sudah ada Yang badannya, bisa sudah ada mengkoordinir badannya, Pak. Namanya Badan Provinsi Jawa Kerjasama Barat, Pemerintah. Provinsi Cuma Banten, dan juga efektif Provinsi berjalan. DKI Jakarta. Kenapa? Karena memang tidak ada kewenangan Provinsi DKI Jakarta terhadap provinsi yang lain. Nah ini tentunya harus ditangani pemerintah pusat. Atau kalau memang betul kalau satu pendekatan kerjasama kan sudah, ya. Sebetulnya Jokowi gini, sudah datang ke Mas, Bandung. sebetulnya kita sudah punya namanya BKSP, Badan Kerjasama Pembangunan. Tetapi sekali lagi memang kondisinya harus kita tingkatkan peran badan itu. Satu, dia dibentuk hanya fungsi koordinasi. Kedua, tidak punya power, tidak punya anggaran, SDM-nya juga sangat terbatas. Dan bergiliran, kantornya juga pindah-pindah. Yang sangat berat adalah terkait dengan fungsi koordinasi itu. Sekarang kan ketua BKPSB itu adalah Jawa Barat. Kemarin DKI. Nah, pertanyaan paling sederhana adalah begini. Memang lintas wilayah itu penting, tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana mendekatkan, mengkomunikasikan kembali persoalan kerjasama yang sebetulnya dulu pernah ada di Jabodetabek. Contoh, tahun 2004 itu ada MOU. Seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Jabodetabek itu membuat MOU tentang penataan situ-situ yang ada di Jabodetabek. Itu berakhir 2010. Nah sebetulnya pada tingkat yang lebih konkret itu bisa dilanjutkan. Sekarang belum? Nah sekarang memang langkah-langkah bentuk program lainnya belum terwujud. Satu hal yang menjadi persoalan. Lah itu katanya yang bisnis as usual itu. Anda setuju nggak dengan bisnis as usual? Sebetulnya begini, bukan bisnis as usual, yang menjadi persoalan begini. Kalau kita akan menormalisasi, katakanlah Ciliwung, itu bentang normalnya itu adalah 70 meter. Sementara sekarang ada 15 meter, 20 meter. PU itu menginginkan standar maksimal agar hasil pengurukan dan normalisasi itu bisa maksimal hasilnya. Kalau 70 meter dibentangkan, harus kiri kanan itu bangunan akan hilang. Nah, kendala terbesar yang dihadapi oleh pemerintah DKI adalah pengadaan tanah untuk rumah susun. Karena ingat, tanah itu di atas 1 hektar, urusannya BPN. Jadi pertanyaannya, mengapa termasuk juga Kampung Deret yang disebut tadi? Betul sekali. Kampung Anggarannya Deret nggak sampai 1 hektar, jangan main betul-betul aja. Gini, Urusannya Be. BPN katanya. Gini, Be. Begini, Be. Agak. Begini, Masa persoalannya satu bukan kampung hektar? deretnya saja. Persoalan bukan kampung deretnya. DKI itu kalau ingin menangani banjir, tidak hanya persoalan banjirnya, tapi persoalan perumahannya. Selama orang-orang yang ada di bantaran sungai tidak bisa dipindahkan ke rumah susun, itu persoalannya berat. Dan itu salah pemerintah pusat. Nah, di sini persoalannya penanganan rumah itu bukan persoalan Pemprov DKI saja. Pemerintah pusat ada, pemerintah daerah ada, pengembang juga harus terlibat. Jadi ibaratnya kalau ingin menuntaskan persoalan banjir, jangan menyalahkan pada satu orang atau 2 lembaga saja. Baik. Ini tanggung jawab bersama semuanya. Kita akan kembali sesaat lagi.